Kita lanjutkan belajar tentang pemrograman web, masih di React.js. Kita masih di project aplikasi restoran, bagian yang ke-34. Kita masih akan belajar tentang custom hook. Sekarang kita akan belajar untuk bagaimana membuat custom hook on click. Kita langsung ke materinya saja. Pada materi sebelumnya kita sudah bisa menampilkan pelanggan menggunakan custom hook. Kemudian yang kategori juga kita sudah menggunakan custom hook. Sekarang kita akan tambahkan sebuah on click di dalam sini, di dalam pelanggan. Kita langsung ke VS Code. Di dalam VS Code ini kita akan tambahkan satu kolom lagi di bawah sini, TH, yaitu kita isi dengan hapus. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan sebuah TD. Di dalam TD kita akan buat sebuah button, kemudian hapus seperti ini. Kita Ctrl S dan kita akan lihat di dalam browsernya. Nah, ini seperti ini sudah. Kita akan tambahkan sebuah CSS. Kita menggunakan class name, kemudian ini kita isi dengan ptn, kemudian ptn danger. Kita Ctrl S, kemudian kita akan lihat hasilnya. Nah, ini sudah. Berikutnya kita akan buat sebuah function. Di dalam sini nanti kita akan jalankan. Kita akan buat hooknya dulu. Cara membuat hook seperti yang di sebelumnya, kita akan taruh di dalam folder dari hook ini. Kita taruh dalam folder hook. Kita new file. Kita akan beri nama use delete.js. Jadi untuk membuat hook diawali dengan kata use, kemudian nama dari hooknya use delete.js seperti ini. Kita akan menggunakan hook, kemudian kita buat rfc. Di dalam RFC ini kita akan hapus dulu import React-nya karena tidak kita pakai React dulu. Di dalam ini kita akan hapus juga dari div-nya ini. Kemudian kita akan buat di dalam sini yaitu function. Kita isi dengan nama hapus. Kemudian ini paramnya akan kita hapus dulu. Kemudian di dalam sini kita isi clg. Kita isi dengan petik-petik hapus. Kemudian yang return ini, untuk melakukan proses return di dalam hook, kita bisa menggunakan array seperti ini, atau kita bisa menggunakan objek dengan kurung berawal seperti ini. Kita akan return yaitu fungsi ini. Fungsi ini yaitu hapus, berarti kita akan return hapus. Ini supaya fungsi ini bisa dipanggil lewat pelanggan ini. Jadi ketika ini diklik on click dalam sini, dia akan memanggil hook yang ada di dalam sini. Ini disebut dengan hook. Jadi kita memanggil function hapus yang ada di dalam hook ini. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan ke pelanggan. Kita akan importkan di dalam sini, yaitu kita akan copy saja dari sini, Shift Alt, panah ke bawah, karena ini satu folder di dalam folder hook. Jadi di dalam folder hook ini kita kecilkan. Nah, di dalam folder hook ini ada use delete. Berarti dalam sini kita akan tambahkan yaitu use delete. Kemudian hooknya ini kita akan ganti dengan use delete. Nah, ini kita sudah melakukan import dari hook use delete ini. Kemudian cara memanggilnya adalah kita akan buat di dalam sini yaitu const. Kemudian yang ada di dalam sini tadi hooknya ada, yang returnnya adalah hapus. Berarti dalam pelanggan ini kita isi dengan hapus. Kemudian kita isi sama dengan, baru kita akan gunakan use delete seperti ini. Nah, ini seperti ini. Jadi hapus ini adalah fungsi yang diisi oleh use delete hooknya. Kemudian kita panggil saja hapus ini di dalam sini. Nah, untuk memanggil di dalam sini, ini bisa kita enter bawah seperti ini. Kita taruh di dalam sini, yaitu kita tambahkan on click sama dengan kurung awal buka, kurung awal tutup. Kita panggil ini hapus ini. Hapus, kita tulis di dalam sini hapus. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan lihat di dalam browsernya. Use get pelanggan use delete type. Oke, kita akan lihat lagi hasil di dalam sini.
Nah, ini ada kesalahan di dalam sini karena di dalam use delete ini kita memasukkan menggunakan objek yaitu kurung kurawal. Berarti di dalam pelanggan ini juga kita akan pakai kurung kurawal. Di ini kalau kita kirimnya array berarti di dalam sini bentuknya adalah array. Kita Ctrl S, jadi sama seperti ketika menggunakan get ini, use get ini. Dalam use get kita menggunakan returnnya adalah objek. Returnnya array, jadi ini kurung staples, returnnya array, berarti di dalam sini kita juga akan menggunakan array. Nah, kalau yang use delete ini, ini returnnya bentuknya objek, kurung kurawal, buka, kurung kurawal, tutup. Cirinya objek itu kurung kurawal, kalau cirinya array adalah kurung staples. Nah, dalam pelanggan ini kita menggunakan yang use get ini menggunakan array, cirinya kurung staples. Kalau yang ini menggunakan objek, cirinya adalah kurung kurawal. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali ke browser, kita akan lihat, kita akan inspect, kemudian kita ke console log seperti ini, kita refresh dulu. Nah, ini. Kemudian ini kita akan lihat dalam sini, kalau kita klik sini, naik keluar hapus. Sekarang bagaimana mengambil ID dari dalam sini supaya bisa dihapus? Berarti kita akan taruh di dalam sini, yaitu seperti yang sudah kita pelajari di dalam kategori. Kalau kita scroll ke dalam hapus, nah ini ada function seperti ini, kemudian file ID ini. Berarti di dalam sini kita tinggal tambahkan lagi, kita akan hapus, kita enter, kita buat kurung seperti ini, kemudian seperti ini, kemudian panah, yaitu hapus, buka kurung, kemudian file.id pelanggan. Nah, seperti ini. Kita Ctrl S. Jadi caranya adalah kita buat arrow function, kemudian panah, memanggil function hapus, kemudian dalamnya kita isi file ID pelanggan. Berikutnya kita akan kembali lagi ke hook dari use delete ini. Di dalam sini kita akan tambahkan dengan ID. Kemudian kita coba tampilkan di dalam console log ini, kita kasih plus, kemudian ID seperti ini. Kita Ctrl S, kemudian kita kembali lagi ke browsernya. Kembali lagi ke browser, kita refresh. Kemudian yang ini kita lihat seperti ini, kita klik hapus. Hapus 23, hapus 24, hapus 25, kemudian hapus 26. Kita berhasil mengambil ID menggunakan custom hook on click. Berikutnya kita tinggal menambahkan seperti yang ada di dalam kategori ini. Di dalam kategori kita sudah membuat sebuah function hapus. Nah, hapus ini kita akan copy saja. Kita copy. Kemudian kita akan copy bagian yang ini saja. Nah, ini kita akan copy. Kemudian kita taruh di dalam use delete. Jadi kita akan copy saja. Ini akan kita ganti. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam sini ini ada await, berarti fungsinya dalam sini kita akan tambahkan asing seperti ini. Kemudian perhatikan di dalam sini dia butuh delete. Untuk link delete, berarti kita akan tambahkan, kita akan copy dari dalam use get, kita akan copy link untuk Axios linknya. Jangan lupa klik kanan kemudian copy, kita taruh di dalam use delete ini seperti ini supaya ininya jalan. Kemudian use delete ini adalah URL supaya URL-nya bisa diganti-ganti, dan yang ada di dalam sini kita akan ganti dengan URL. Kemudian ini ada set. Set ini adalah diambil dari state, berarti kita akan gunakan juga yaitu use state, tapi kita tidak pakai use effect. Jadi kita akan copy, kita taruh di dalam use delete ini seperti ini. Kemudian kita akan pakai use state saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita akan copy lagi dari kategori yaitu pesan, set pesan ini. Copy. Kenapa? Karena ini akan kita pakai untuk ngisi ini. Nah, seperti ini. Kemudian
Nah, ini kan pesan, set pesan. Jadi setelah dia dihapus, kemudian akan menampilkan pesan data sudah dihapus. Berarti pesan ini kita ikut returkan di sini, kita tambahkan di dalam sini yaitu pesan. Kita taruh dalam sini, ini pesan, ambil pesan dari sini. Ikut direturnkan. Jadi kita sudah meretur function hapus ini, kemudian kita juga meretur isi dari pesan ini. Jadi set pesan ini diisi oleh ini, taruh dalam variabel ini. Jadi variabel ini diisi oleh set pesan. Seperti itu. Kemudian kita kembali lagi ke pelanggan di dalam sini. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan koma yaitu pesan. Nah, pesan. Kemudian kita taruh di bawahnya sini, kita akan buat sebuah row lagi. Dot row. Di dalam dot row ini kita bisa pasang lagi misalnya div. Di dalam div kita kasih p, kemudian kita isi dengan pesan. Jadi kita kalau dihapus kemudian akan keluar pesan. Nah, pesan ini diambil dari dalam sini. Kita Ctrl S, kita akan kembali lihat hasil di dalam browsernya. Nah, kita akan refresh lagi. Contoh, kita akan lihat yang ini yaitu Clifton Swift. Kita hapus. Yakin akan menghapus. Ini ada seperti ini. Kita akan lihat lagi salahnya di mana. Kita kembali lagi ke sini. Salahnya kita belum mengisi hapus ini dengan URL. Jadi dalam sini kita isi dengan pelanggan garis miring. Kita Ctrl S. Jadi perhatikan di dalam use delete ini. Jadi function ini butuh URL yang dimasukkan. Jadi ketika dipanggil dia butuh URL ini, variabel URL untuk ngisi ini. Nah, kita Ctrl S di dalam pelanggan, Ctrl S, kita kembali lagi ke dalam browsernya. Kita refresh. Oke, kemudian kita akan lagi Clifton Swift, kita hapus. Yes, oke. Nah, ini hapus. Kemudian Prof Gerald kita hapus. Nah, ini yakin akan menghapus. Ini keluar di sini data sudah dihapus. Saya ulangi lagi supaya lebih jelas. Kita refresh. Ini kosong. Kita release submit, kita hapus. Oke, hasilnya hilang. Data sudah dihapus. Berikutnya kita akan ubah juga untuk yang ini. Jadi di menu ini akan kita ubah. Jadi kita tinggal pakai saja. Caranya kita tinggal copy dari dalam ini. Kita buat TD ini, kita akan klik kanan copy, kemudian kita ke menu.js, kita menu.js, kita pasang di dalam sini, kemudian kita klik kanan, kita ke format dokumen. Nah, ini biar rapi, hapus. Di dalam sini kita ganti dengan ID menu. Kemudian di dalam sini kita akan tambahkan shift alt panah. Kemudian kita ganti dengan hapus kolomnya. Dan kita lihat di dalam pelanggan, kita tinggal kopikan saja ini. Klik kanan, copy, kita kembali ke menu, kita paste di dalam sini. Kemudian jangan lupa URL-nya diganti dengan menu karena kita menjalankan di dalam menu.js. Kemudian jangan lupa lagi kita tampilkan pesannya. Nah, pesan di dalam sini .row, kemudian kita bikin lagi .row, kemudian di dalam .row kita bikin lagi yaitu div. Serah nanti mau dikasih apa. Kemudian kita buat P untuk paragraf dan kita taruh di dalam sini pesan. Kita Ctrl S. Nah, ini hasilnya. Kita akan lihat di dalam, kemudian jangan lupa ini juga harus import shift alt panah. Kita menggunakan use delete. Kemudian ini juga jangan lupa kita coba tes, kita panggil use delete. Kita Ctrl S. Nah, ini hasilnya seperti ini. Kita akan coba ke dalam browsernya. Ini keluar hapus. Bakso ini akan kita hapus. Oke. Kita cek lagi, kita refresh.
bakso ini gagal dihapus, kita cek inspect ke konsol, kemudian kita akan hapus. Oke. Nah, ini ada yang salah di dalam ininya, kita akan cek lagi. Di dalam React-nya ini sudah betul, kita akan cek di dalam lumennya. Kita coba gunakan dari Postman. Kita buka ke Postman, kita akan atur di dalam sini delete, kemudian kita akan hapus, kita ini tidak kita pakai dulu, kita akan tambahkan yaitu ID menu. Kita akan lihat di dalam browser dari ID menu ini kita akan pakai yang nomor 20 atau terserah, bisa 15, 16 misalnya, kita ambil yang ke 20 dalam sini, kita buat 20, kemudian kita send. Ini ada error, dia ada error method allow not exception. Jadi ini kita akan cek lagi di dalam menu controller. Ini menu controller destroy-nya masih kosong. Kita akan copy dari dalam kategori controller ini, kita akan copy, klik kanan kemudian copy, kita taruh di dalam menu controller ini. Menu controller, kemudian dia ID ini kita akan ganti di dalam sini, yaitu menggunakan $ID, kemudian kategorinya kita ganti dengan menu, kemudian kategori yang ini kita akan ganti dengan menu, kemudian yang ini kita akan ganti dengan menu, kemudian yang kategori ini juga kita akan ganti dengan menu. Kita Ctrl S, kemudian jangan lupa kita juga cek routingnya. Routingnya kita akan cek di dalam routes web.php ini. Kita akan kopikan dari yang destroy ini, pelanggan. Ini kita klik kanan kemudian copy, kita taruh di bawah dalam sini. Delete, pelanggan ini kita akan ganti dengan menu, kemudian pelanggan controller kita akan ganti dengan menu controller. Kita Ctrl S. Ini masih di lumennya, kemudian kita kembali lagi ke Ctrl S, kita kembali lagi ke dalam sini. Ini kita akan coba hapus lagi menggunakan perintah ini, delete menu. Kita masukkan ID di dalam localhost ini, kita isi dengan ID yang ke-15. Dalam sini kita taruh /15. Jadi ininya delete, kemudian menu /15. Kemudian ini bisa kita hapus, kita ke send. Nah, ini data sudah dihapus. Kalau kita dalam bentuk pretty, data sudah dihapus. Kita sudah bisa menghapus menggunakan Postman. Sekarang kita akan coba lakukan di dalam React-nya. Kita kembali lagi ke browser, kita ke React ini. Dalam sini kalau kita ini kita akan hapus, yakin akan menghapus, oke. Nah, ini data sudah dihapus. Kita sudah bisa menghapus data menu menggunakan React. Di dalam sini juga tidak ada. Oke, kita cek tidak ada error, ini sudah betul. Jadi itu yang kita pelajari, kita sudah berhasil membuat hook custom menggunakan React. Jadi kita sudah membuat hook custom untuk useDelete. Di dalam useDelete ini kita bisa menjalankan function ini menggunakan useDelete. Sekali lagi caranya di dalam penggunaan hook, pastikan di dalam penggunaan hook itu ketika kita melakukan return yang diretur adalah variabel atau function. Nah, variabel yang kita retur dalam sini adalah pesan, kemudian function yang diretur adalah hapus. Nah, function yang diretur ini yang akan dipanggil di dalam isi dari menu. Di dalam menu ini kita akan bisa menggunakan variabel dan functionnya. Ini variabelnya, kemudian ini functionnya. Nah, function ini bisa dipanggil oleh button ini. Jadi itu cara penggunaan dari hook onClick. Jadi onClicknya itu ditaruh di dalam hook, baru kemudian dipanggil. Jadi ketika kita menggunakan aplikasinya, ini sudah jadi seperti ini. Nanti kalau ini sudah jadi semua, yang kategori ini akan kita ubah supaya dia semua pakai hook seperti yang ada contoh di dalam pelanggan dan menu.js ini. Itu saja materi tentang hook, custom hook untuk onClick. Kita lanjut ke materi berikutnya. Terima kasih.